Halo, perkenalkan nama saya Adirani Usimanurung, NIM 121119099, Program Studi Teknik Industri dari Studium General kelas B. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai ulasan dari video yang saya ambil dari Research Academy. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai research preparation atau persiapan penelitian. Research preparation atau persiapan penelitian merupakan proses yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian, yaitu seperti funding atau pendanaan, research design atau desain penelitian, research data management atau manajemen data penelitian, serta research collaboration atau kolaborasi penelitian. Yang pertama yaitu funding atau pendanaan. Funding adalah tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program, atau proyek. Meskipun biasanya dalam bentuk uang, funding bisa juga dalam bentuk usaha atau waktu dari suatu organisasi dan perusahaan. Funding bisa juga dikatakan dengan aktivitas pengumpulan data, kapital, atau simpanan oleh forum keuangan seperti bank, koperasi, atau seperti lainnya. Pada pengertian lebih luas, funding ialah kegiatan untuk menghimpun dana menjadi nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksudkan bisa dalam bentuk deposito, tabungan, giro, obligasi, reksadana, atau aturan asuransi, serta lainnya. Langkah pertama untuk mendanai suatu penelitian atau mendapatkan suatu beasiswa impian yaitu dengan menulis suatu aplikasi atau penelitian yang sempurna dan baik. Meskipun setiap beasiswa atau suatu peluang hibah untuk unik, hal itu akan berfokus pada beberapa kesamaan utama yang dapat membantu Anda mencapai kesuksesan di awal karir Anda nantinya. Adapun kiat untuk menulis aplikasi atau penelitian menurut perspektif penyandang dana, yang pertama, baca dengan cermat catatan panduan. Yang kedua, minta saran kepada rekan, kolaborator, mentor Anda, jika perlu lakukan pre-review informal. Yang ketiga, ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema, misalnya petugas proyek ataupun manajer program. Yang keempat, bicaralah dengan orang lain yang telah berhasil dalam skema tersebut. Jadi, Anda bisa meminta pengalaman atau pengalaman dari orang-orang yang telah pernah berhasil dalam melaksanakan skema itu. Yang kelima, persiapkan dengan baik untuk wawancara. Anda bisa meminta rekan kerja untuk membantu Anda dalam wawancara pura-pura, atau bisa melakukan pelatihan wawancara sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya, tulis aplikasi atau penelitian dengan mempertimbangkan pengulasan Anda sendiri. Selanjutnya ada peretasan pendanaan untuk penelitian. Di sini ada 4, yaitu yang pertama pengembangan konsep, yang kedua praproposal, yang ketiga pengembangan investasi, yang keempat manajemen dan tutup. Pertama, pengembangan konsep. Petugas program berkonsultasi dengan rekan yayasan, peneliti, pembuat kebijakan, dan mitra lainnya di lapangan, dan mengembangkan gagasan yang mendukung prioritas yayasan. Jadi Anda bisa melakukan pengembangan konsep dengan langsung turun ke lapangan untuk melihat gagasan apa yang mendukung dalam prioritas suatu perusahaan tersebut. Kemudian melakukan praproposal, permintaan proposal atau RFP, untuk menentukan apa yang diinvestasikan dan dengan siapa melakukan proses investasi tersebut. Yang ketiga, pengembangan investasi. Proses bekerja dengan calon penerima hibah untuk mengembangkan proposal, anggaran, dan kerangka hasil, serta pelacak. Yang keempat, manajemen dan tutup. Tutup komunikasi untuk memahami kemajuan dan tantangan pekerjaan yang sedang berlangsung, kemudian menyepakati perubahan yang telah diperlukan. Di sini ada kunci mempersiapkan aplikasi atau penelitian yang berhasil. Yang pertama, datang dengan ide yang unik. Yang kedua, temukan peluang pendanaan yang cocok. Yang ketiga, pahami agen pendanaan. Yang keempat, dapatkan informasi latar belakang. Yang kelima, tulis bagian teknis. Yang keenam, pastikan bagian administratif sudah beres.
di mana dokumen-dokumen dan seluruhnya merupakan syarat dari perusahaan tersebut sudah lengkap. Kemudian kirim dan lupakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang research design atau desain penelitian. Penelitian membutuhkan pengetahuan yang luas tentang bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan peluang tertentu yang mungkin muncul. Desain penelitian Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara keseluruhan komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Ada 3 jenis utama desain untuk penelitian, yaitu pengumpulan data, pengukuran, serta desain. Adapun cara meningkatkan peluang Anda untuk penemuan penelitian, yang pertama, memelihara pemikiran matang yang disiapkan agar bisa mengenali peluang. Kemudian, mengejar multidisiplin dan penelitian interdisipliner, proyek, dan interaksi. Yang ketiga, menciptakan peluang. Yang keempat, kembangkan psikologis lingkungan yang aman. Yang kelima, merangkul kegagalan dan memelihara budaya percobaan. Sembilan langkah untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Yang pertama, cari inspirasi sastra yang diterbitkan. Kedua, temukan kata kunci dan ketentuan terkait topik yang Anda pilih. Yang ketiga, mencari bantuan penasehat dari penelitian Anda. Yang keempat, gunakan alat digital untuk mencari topik populer atau makalah penelitian yang paling banyak digunakan atau paling banyak dikutip. Yang kelima, periksa situs web jurnal yang berpengaruh. Yang keenam, mencatat pertanyaan Anda. Yang ketujuh, riset setiap pertanyaan, waspadai kesenjangan data, dan yang terakhir, baca ulasan sistematik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang research data manajemen atau manajemen data penelitian. Kondisi penelitian yang semakin umum adalah bahwa data yang terkait dengan pekerjaan Anda harus tersedia, dapat diakses dan dapat ditemukan, serta dapat digunakan oleh umum. Manajemen data penelitian atau yang sering disingkat dengan RDM merupakan kegiatan mengelola dan memelihara data secara aktif selama proses penelitian berlangsung dan mengarsipkan data tersebut sesuai dengan kepentingan penelitian. Jadi kita harus mampu menyimpan data-data kita karena itu merupakan hal yang penting untuk penelitian kita lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada manajemen data penelitian. Adapun manajemen data penelitian dapat kita lihat ada 9. Yang pertama, jadikan data Anda dapat ditemukan. Jadi data Anda itu bisa ditemukan oleh orang-orang yang sehingga dapat digunakan. Yang kedua, jadikan data Anda dapat diakses. Jadi data tersebut bisa diakses oleh umum sehingga orang-orang bisa melihat dan membaca tentang penelitian Anda. Yang ketiga, jadikan data Anda dapat dioperasikan, di mana data Anda dapat berguna dan dapat dioperasikan mungkin dalam beberapa penelitian ataupun aplikasi lainnya. Yang keempat, jadikan data Anda dapat digunakan kembali, di mana data Anda itu bisa digunakan untuk data-data penelitian selanjutnya yang mungkin bisa menjadi perkembangan penelitian Anda. Yang kelima, dapat melakukan penelitian berbasis bukti, di mana penelitian Anda ini berdasarkan suatu bukti yang jelas dan tidak direkayasa. Yang keenam, mampu mengelola dan mempublikasikan penelitian Anda. Yang ketujuh, mampu menyimpan, berbagi, dan menggunakan data. Yang kedelapan, mampu membuat rencana pengelolaan data penelitian yang baik. Yang kesembilan, mampu mendapatkan manfaat dari pengutipan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai research collaboration atau kolaborasi penelitian. Kolaborasi penelitian menjadi umum. Beberapa hibah penelitian dan peluang peningkatan karir terkait langsung dengan kolaborasi penelitian, di mana kolaborasi penelitian merupakan
adanya kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan sebuah penelitian, di mana kolaborasi tersebut bisa dilakukan antara para akademis yang berasal dari bidang keilmuan yang sama, namun dengan penguasaan metode riset atau kepemilikan data yang berbeda satu sama yang lain. Untuk data kolaborasinya bisa juga oleh mereka berasal dari bidang keilmuan yang berbeda, tetapi akan memiliki hubungan atau saling melengkapi, di mana kolaborasi dalam penelitian ini akan datang dalam berbagai bentuk, termasuk penulisan bersama, pembangunan jaringan penelitian, penelitian bersama, dan kemitraan penelitian. Melakukan kolaborasi penelitian itu merupakan hal yang sangat bermanfaat karena akan mempercepat proses kegiatan penelitian ilmiah sehingga disebabkan karena didukung oleh dari tim dari dua pihak atau lebih yang saling melengkapi, bisa berasal dari beberapa keahlian dan pengetahuan masing-masing, di mana setiap penelitian tersebut bisa lebih fokus dan akan cepat selesai nantinya. Di mana ada komponen utama dari kolaborasi penelitian. Yang pertama, kita harus memiliki kesabaran. Jadi kita harus memiliki kesabaran untuk bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan tim lainnya. Yang kedua, memiliki hubungan formal. Di mana di sini kan tujuan kita untuk melakukan kolaborasi penelitian. Jadi kita memiliki hubungan formal satu sama lain agar kita bisa berfokus pada penyelesaian dalam penelitian ini. Kemudian hasil yang disepakati, di mana ketika kita melakukan kolaborasi penelitian, di mana hasilnya akan berhasil dengan hasil awal yang telah kita sepakati. Kemudian kita harus bersikap bertanggung jawab dalam melakukan kolaborasi penelitian ini dan rajin mengikuti jadwal-jadwal dalam pelaksanaan kolaborasi penelitian tersebut. Adapun faktor keberhasilan dari kolaborasi, yang pertama itu adanya keterhubungan. Jadi keberhasilan kolaborasi ini akan berhasil apabila keterhubungan kita dengan pihak lainnya terhadap penelitian tersebut. Yang kedua, upaya berfokus individu dan bersama. Jadi apabila kita berfokus dengan individu dan dengan bersama, kita akan bisa lebih fokus untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Yang ketiga, dengan cara kerja yang berbeda, yaitu dengan berpikir dan berperilaku, di mana walaupun dengan cara kerja yang berbeda, dari sana akan memiliki pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa melengkapi dari penelitian tersebut. Yang keempat, membutuhkan keterampilan yang berbeda, sama hal yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, di mana jika pemikiran dan perilaku kita berbeda, maka akan dibutuhkan juga keterampilan yang berbeda sehingga menghasilkan penelitian yang unik nantinya. Yang kelima, hal-hal kecil yang penting. Jadi jangan kita menganggap remeh hal-hal kecil, karena biasanya hal-hal kecil tersebut yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Yang keenam, berlatih dan refleksi. Kita dibutuhkan untuk berlatih satu sama lain. Yang ketujuh, terpelihara dan memanfaatkan. Yang kedelapan, tujuan bersama atau umum, di mana tujuan kita melakukan kolaborasi ini yaitu untuk tujuan bersama dan umum. Jadi kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri. Yang kesembilan, adanya kepercayaan yang tinggi, saling menguntungkan, kekuatan bersama, risiko dan imbalan, di mana kita sebagai tim harus memiliki kepercayaan tinggi dan saling berketergantungan satu sama lainnya, sehingga kita memiliki kekuatan yang tinggi, dan ketika kita menghadapi suatu risiko, kita dapat menjalankannya secara bersama-sama dan bisa mendapatkan imbalannya bersama nanti. Yang ke-10, inti kepemimpinan dan manajemen bersama, di mana kepemimpinan dibutuhkan juga dalam kolaborasi ini untuk menunjuk arah kepada penelitian kita agar bisa berhasil dan bisa terlaksana sehingga tujuan kita bisa terlaksana sampai akhir nantinya.
Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian